buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang bahas tema berhenti menjadi korban pikiran sendiri. Masya Allah, tepuk tangannya dong Bu Ibu. Yuk kita lanjut jamaah, tapi sebelum itu nih ada video tayangan. Buang ketakutan, jangan ada keraguan. Ini dia jamaah. Oh, Habib, iya, sehat Habib? Bagaimana Mbak Ayu? Sehat, Alhamdulillah. Habib Sebaliknya sehat juga Mbak Ayu. Iya, Alhamdulillah sehat juga. Nah aku mau tanya nih Habib. Baik. Katanya nih kalau kita terlalu sibuk memikirkan sesuatu nih bahkan yang negatif-negatif, katanya badan kita juga ikut jadi drop. Masya Wow, Allah. memang sekuat itu ya pengaruh pikiran terhadap tubuh kita, kesehatan kita. Betul. Wah, boleh penjelasannya kalau begitu Habib, silahkan. Baik Mbak Ayu, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Syam, guru kita, dan juga Habib Usman, guru kita, dan juga ibu-ibu sekalian. Kumaha daramang sadayana? Iya, jadi pemirsa juga di rumah, anak-anakku sekalian yang sedang nonton dimanapun berada. Jadi tadi pertanyaannya, kalau misalnya kita overthinking, suka berpikiran negatif, itu bisa sampai merusak tubuh. Benar, ya. Jadi yang namanya pikiran negatif, segala sesuatu yang sifatnya negatif itu merusak. Nah oleh sebab itu kebanyakan berpikir yang tidak baik, berpikir yang buruk, berpikir yang pesimis, berpikir yang berat, tidak tertanggung oleh badan kita, itu merusak badan kita. Jadi stres, jadi susah tidur, jadi susah malas makan dan seterusnya. Dan bukan hanya itu, ya hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, juga overthinking itu juga bertentangan dengan akidah loh, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran di surah Al-Anbiya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un," kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan terus menguji kamu, ya. Kata nabluukum ya dalam bentuk fi'il mudhari menunjukkan lil istimrar. Artinya apa? Ujian itu terus menerus ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan apa? Dengan keburukan didahulukan karena itu yang enggak enak, ya. Kemudian wal khairi juga ada ujian dalam bentuk kebaikan. Nah, tapi semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menghadapinya dengan optimis gitu. Kenapa? Ini dari Allah Subhanahu wa taala untuk uji kita, ya, supaya kita naik kelas, ya. Nah, lalu yang terakhir saya ingin sampaikan, lalu bagaimana kita mengatasi ini semua? Yang pertama adalah dengan iman kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Kalau kamu itu takwa sama Allah, Allah kasih jalan keluar dari masalahmu itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang utangnya banyak, yang nggak punya uang, yang diusir dari kos, kata Allah dikasih uang dari arah yang tidak diduga-duga, ya. Asal syaratnya apa? Takwa kepada Allah. Kemudian kata Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Kalau kita tawakal sama Allah, Allah cukupi semuanya. Maka jalan keluarnya tadi adalah takwa kepada Allah, tawakal kepada Allah, berdoa, dan juga jangan pernah berhenti berusaha. Berusahalah sekuat tenaga kita, Mbak Ayu, tapi juga tawakalnya kepada Allah. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Iya, terima kasih Habib. Sama-sama. Tepuk tangannya dong Bu Ibu buat Habib. Masya Allah. Nah ini ibu-ibu yang di studio pada mau nanya nggak sih? Mau. Ya udah deh, karena sekarang kita mau masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Tanya dong Ustadz. Mana nih yang mau bertanya? Aku mau lihat tunjuk tangannya. Mana nih? Ibu yang ini silahkan Ibu, Masya Allah. Silahkan Ibu ke tengah Bu. Aku ambil mic-nya dulu ya Bu, sebentar, Masya Allah. Perkenalkan dulu, ya silahkan. Terima kasih Teteh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anggraini, berasal dari Majelis Taklim Sifaul Kolbi yang berada di Jalan Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Masya Allah, tepuk tangannya buat Ibu Dian. Bu Dian mau nanya apa Bu? Izin bertanya Teh, mau sama Habib Usman. Boleh. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Ibu sini Bu, iya. Izin saya bertanya Habib, terkadang pikiran buruk itu selalu mendominasi, padahal itu belum terjadi, seperti takut
suami kenapa di jalan, anak saya takut jatuh sakit, kemudian ada hal-hal buruk lain ya Teh ya yang sering terjadi padahal itu belum terjadi tapi seakan-akan nyata. Sampai saya tuh takut kalau berdoa gitu. Apakah pikiran seperti itu dibenarkan? Nah, bagaimana perasaan saya agar merasa tenang kembali? Begitu kira-kira Ustadz. Ya akhir Habib Silakan, Nabil, Habib. Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, jangan pernah memiliki rasa takut buat berdoa. Karena apa? Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya mereka yang beriman, bertakwa kepada Allah. Doa itu adalah pengharapan hamba agar dikabulkannya permintaannya. Doa itu adalah bentuk ibadah. Ibadah itu doa. Salat kita itu doa. Oleh karena itu jadikanlah doa itu sebagai apa? Sebagai harapan kita kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Minta kepada Allah dengan yakin. Jangan hati yang goplah, jangan hati yang lalai. Tapi dengan khusyuk minta kepada Allah. Dan tentunya hidup di dunia ini kita diganggu sama syaitan. Ada yang namanya was-was dalam hati kita. Rasa takut dalam hati kita. Maka bacalah Al-Mu'idzatain atau baca Qulhu 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Dan ini adalah daripada untuk meruqyah dirinya dan jiwanya. Sehingga apa? Berharap kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karena apa? Karena godaan syaitan yang masuk ke dalam diri kita, jiwa kita, membuat was-was, menganggap waduh, ini bakalan terjadi nih kayak gini. Jangan. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenangkan hati dan jiwanya, yakinkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai penolongnya. Bergantung kepada Allah. Dan segala pun nikmat yang Allah taala berikan kepada kita, ini disyukuri dan harus tahadus bini'amah. Oleh karena itu, yakinkan suami saya sehat, suami saya panjang umur, anak saya sehat, anak saya panjang umur, dan dapat ketaatan, jadi hamba yang soleh, hamba yang soleha, yang bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjadi kebaikan dalam kehidupannya, prasangka baik. Ini namanya hamba Allah. Ketika hamba prasangka baik, Allah berprasangka baik terhadap pemikiran hamba itu. Oleh karena itu, jadikanlah diri dan jiwa kita ini adalah hamba yang mengikuti aturan Allah, yang berharap memiliki nasib yang baik, kehidupan yang baik. Nanti insya Allah jadi baik. Amin. Karena kalau kita pikirannya buruk, prasangka buruk, hasilnya nanti jadi buruk. Itu bisa jadi doa. Aduh, benar juga ya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, nauzubillah. Tepuk tangannya mana ibu-ibu? Benar kata Habib. Nah jamaah, sekarang kita akan mendengarkan nih cerita yang luar biasa yang akan disampaikan oleh Ustadz Syam. Karena sekarang kita mau masuk ke segmen Ustadz bercerita. Tepuk tangannya dong Bu Ibu. Silahkan Ustadz. Itulah Nabi SAW disambut ketika tiba di Yathrib, di kota Madinah yang kita kenal sekarang ini, bersama dengan As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Perjalanannya tidak mulus. Beliau berdua dikejar-kejar oleh orang-orang yang telah mengincar daripada kepala Nabi SAW, yang telah mengincar kematian baginda Nabi SAW. Mereka harus bersembunyi di dalam goa, sehingga Nabi memberikan nasihat kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya Siddiq, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Begitulah pemikiran orang yang beriman yang hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang seorang yang saleh. Beliau adalah seorang yang saleh, lalu beliau dihadapkan dengan masalah yang kurang lebih sama dengan apa yang kita alami di akhir-akhir zaman ini. Masalah ekonomi, hari raya telah tiba,
lalu tiada sepeser pun uang di kantongnya untuk memberi makan kepada keluarganya atau untuk menyambut hari raya. Maka beliau pun berpikir, beliau ini bukan orang biasa, beliau adalah orang yang dikenal, namanya adalah Al-Waqidi. Beliau adalah seorang hakim yang terkenal keadilannya. Beliau pun datang kepada seorang khalifah untuk meminjam uang. Belum tersampaikan maksudnya, sang khalifah pergi meninggalkannya karena ada urusan mendadak. Lalu beliau pun mendatangi kawannya yang lain, sahabatnya, yaitu seorang pedagang yang sederhana. Lalu beliau menyampaikan maksudnya. Lalu pedagang ini pun memberikan uang 1000 dirham kepadanya. Dia pun pulang kepada istrinya. Belum sampai uang tersebut kepada istrinya, tiba-tiba ada seorang yang datang kepadanya, yakni seorang ulama yang ternyata mempermasalahkan masalah yang sama. Dia mengatakan, hari raya telah tiba, saya belum ada untuk memberi makan keluargaku. Maka beliau pun datang kepada istrinya dan mengatakan, ada orang yang mau pinjam duit, kita pun dalam kebutuhan, ini pun duit yang kupinjam tadi. Aku berpikir 500 ku beri padanya, 500 untuk kita. Apa jawaban istrinya? Ternyata istrinya tidak setuju. Ngapain kamu pinjemin kepadanya 500? Beri dia 1000. Beri dia semuanya. Ternyata dia bukan hanya orang yang saleh, tapi dia punya istri yang salehah. Dengan mengatakan, berikan kepadanya. Urusan rizki, urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diberikanlah kepada pedagang tersebut. Belumlah daripada diberikan kepada orang soleh tadi, subhanallah, ternyata ada orang pedagang yang tadinya meminjamkan kepada Al-Waqidi juga datang meminjam uang kepada orang soleh tadi. Lalu diberikan kembali kepada pedagang ini. Mereka berempat, ternyata uang ini berputar di antara mereka karena mereka adalah orang yang berkebutuhan. Datanglah utusan khalifah datang kepada Al-Waqidi dengan mengatakan, sang khalifah meminta maaf, tadi dia belum sempat mendengarkan urusanmu, lalu dia pergi karena ada urusan yang mendadak. Kata Al-Waqidi, saya sebenarnya pengen pinjam duit tadi, tapi khalifah pergi meninggalkan saya hendak meminjam karena besok adalah hari raya. Lalu sang khalifah mengatakan, saya punya 10.000 dirham, ambil 2.000 untukmu, dan 2.000 berikan kepada pedagang yang meminjamkanmu, dan 2.000 lagi berikan kepada orang yang meminjam darimu, lalu sisanya 4.000 berikan kepada istrimu, karena yang paling mulia di antara kalian adalah istrimu. Dia yang bertawakal ala Allah, dia yang berserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memasrahkan urusannya kepada kekuatannya, tidak memasrahkan urusannya kepada manusia, melainkan memasrahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah ini mungkin terdengar seperti matematika akhirat, bukan matematika dunia. Kita memang hidup di dunia ini, kalau bukan mencari pahala, mencari apa lagi? Mencari rezeki. Memang ikhtiar itu adalah sunnah Nabi SAW. Beliau harus berdarah, beliau harus berkeringat, tapi tetap hati itu bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita manusia hanya bisa mengendalikan diri sendiri, bukan mengendalikan yang lainnya. Maka fokuslah untuk beribadah, fokuslah mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan yang lain biar Allah yang membereskannya. Masih banyak lagi nasihat-nasihat penyejuk hati dari guru-guru kita. Maka tetap di Islam itu indah.